nakiroh, ya. Yang satu itu makrifah, jadi nakiroh yang pertama, makrifah yang kedua. Maka harokatnya itu yang nakiroh itu dhammah, yang makrifahnya ini kasroh, gitu. Jadi ini kan surah. Surat apa sih? Surat Al-Humazah. Jadi suratul Humazati. Contohnya lagi, Mbak. Misalnya ada kata kitab sama al-fiqh. Al-fiqhi atau hu atau ha. Coba Mbak Ani kasih harokat. Kitab, ya. Iki aku bingung ya nulis Arab di sini soalnya. Kitab sama al-fiqh. Jadi itu memberi harokatnya gimana? Yang mana ini? Ini maksudnya aku mencoba untuk Oh, ya ya. Apa tadi, Mbak? kata lain, kata lain. Kitabul Fikhi. Jadi kita bulfikhi gitu. Oh Nah, ya. misalnya ini ya. Saya coba aku ambilkan dari mana tadi. Ya malam ini coba kita membahas ininya aja. Nah, misalnya ini ya. Tapi ini ke sini. Doon disera. Langkah. Nah, misalnya ke sini, Mbak. Nah, ini membacanya apa tadi? Kitabul Fikhi. Bisa di membacanya kitabul fikhi. Nah, gitu. Misalnya coba Mbak Ratih. Balik none ya apa sih? Aku kadang kok. Oke. Nah, jadi contohnya gitu ya. Kitab al-fiqh itu menjadi kitabul fiqhi gitu. Nah, misalnya lagi eh libas baju dengan eh baju senam gitu. Ya, baju senam. Baju senam itu misalnya libas sama Aryab. Aryabah. Nah, gitu. Itu minta tolong Basur diberi harokat. Yadi. Heeh. Bener tak, Mbak? Ya, Mbak Libasul Rate, coba. Riyadi. Gimana? Piye? Libasul Riyadi. Doti, heeh. Libasur Riyadi. riyadoti. Nah, kayak gitu ya. Jadi contoh-contohnya gitu. Misalnya eh sepatunya tetangga. Sepatu itu khidaun. Tetangga itu jarun. Kalau dijadikan kayak gini, jadi bunyinya gimana? Mbak Rate coba sekali lagi. Hidaul Khidaun, khida. ja- Jari, Mbak. Apa tetangga Betul. Khidaul jari. jari? Jadi khidaknya itu nakiroh. Nakiroh itu kan yang nggak ada alif lam, Mbak. Nggih. Nah, terus al-jari itu dikasih harokatnya kasroh, terus diberi lam ta'rif. Gitu. Ya, contohnya kayak gitu. Maka di sini suratul humazati. Nah, terus asuratu makiyatun. Suratnya surat makiyah. Terus Mbak Ani lanjutkan ini bacanya Mbak Ani. Berikutnya. Asuratu As-suratul makiyatun. Terus as-surat makiyatun ada ayat berikutnya. 39. Nah, kenapa Mbak Ani baca ada-ada? Ada itu fiil gitu ya, Mbak ya?
Enggak. Adadun itu isim. Oh. Jadi membacanya tidak adaja, tapi adadu. Gitu. Heeh. Jadi adadu ayatiha tis'ah. Nah, ini kenapa di sini tidak adadul ayati? Kan ini dia kan sama dengan ini kalau secara apa itu istilahnya untuk menyamakan kesamaan pengucapan gitu loh maksudnya ya. Ini kan aslinya adadul ayati, jumlah ayat. Kan gitu. Nah, karena dia ada ha, maka di sini tidak boleh ada lam takrif. Maka membacanya adadu ayatiha. Ha itu menunjukkan pada kepemilikan. Jadi jumlah ayatnya gitu ya. Jumlah ayatnya. Kalau jumlah ayat gitu aja ya. Adadul ayati gitu. Ya, jadi malam ini saya mungkin tidak mengupas banyak tentang apa namanya kandungan tadaburnya ya. Mungkin besok diingatkan pekan depan apa belum selesai tadaburnya. Malam ini saya akan mencoba untuk apa yang berkenan untuk membaca. Nah, nanti saya jelaskan posisi-posisi kalimatnya itu tadi. Kenapa? Misalnya tadi Mbak Ani membaca adada. Jadi saya tanya, kenapa Mbak kok bacanya adada? Gitu kan? Nah, mesti ada alasan. Alasannya karena fiil, Mbak. Nah, jadi Nur Sewu, ini bukan fiil. Ini isim. Karena dia isim, jumlah itu kan isim ya, Mbak. Jumlah itu, kalau menjumlahkan, nah itu kata kerja. Tapi kalau jumlah, itu kan isim, kata benda. Gitu ya. Maka di sini membacanya adadu ayatiha. Yang kedua, yang pertama dhammah, yang kedua kasroh, ha, hanya ini karena dia eh, nggak bisa berubah harokat gitu. Jadi minnya jumlah ayatnya, nyanya kembali ke apa? Kembali ke surat Humazah gitu. Jadi kalau asurat itu makiyatun. Nah, ini kalau kita pernah belajar nahwu, namanya mubtada, yang kedua ini khobar. Nah, jadi isim dan isim itu ada kalanya dia sebagai mubtada khobar, ada kalanya dia sebagai, kalau ini tadi, ya, format yang begini ini tadi namanya mudhof mudhof ilaih. Mudhof ilaih itu kayak eh apa dia itu masih gandeng gitu loh, Mbak. Misalnya surat. Surat apa? Gitu. Surat apa sih? Surat Al-Humazah. Nah, gitu loh. Jadi, nah suratnya itu tadi karena masih umum, terus dispesifikkan dengan yang kedua ini. Maka yang pertama ini dia disebut nakiroh, yang kedua itu ma'rifah. Ma'rifahnya dengan alif lam. Nah, kalau ada format kata benda dengan posisi yang pertama sebagai nakiroh, yang kedua sebagai makrifah. Kalau di sini tidak ketambahan apa-apa, tidak ketambahan apa-apa itu gimana? Tidak ada kata indah, tidak ada kata anda, tidak ada kata apalah ya yang menyebabkan dia berharokat selain domah, maka dia harokatnya sini domah. Domah yang sini kasroh. Nah, ini tadi misalnya Mbak Ani membaca adada, itu sebetulnya bisa. Tapi terus ada kata sebelumnya. Misalnya inna, adada, ayatiha. Itu betul. Karena ada inna. Inna, ka'anna, lakinna, laita, la'ala. Itu menyebabkan isim sesudahnya itu harokatnya fathah. Maka hampir di Quran kayaknya nggak ada yang membaca inna wohu. Kalau ada wong ngaji inna wohu iku sing gak iso apa sing iso bahasa Arab masih yo gak buka Quran.
yang dia pernah belajar nahwu loh ya, mesti dia tahu itu salah. Jadi kayak nggak ada innawahu itu di Quran. Ya, nah, adanya semuanya Mingkop itu Mbak. innawaha. Kalau maaf Mbak, kalau mingkoblu itu aku jadi penasaran. Kenapa mingkoblu? Surat Al-Jumu'ah. Nah, kalau mikroblu itu nanti lain lagi. Itu Oh, sudah masuk beda. pada level ini. Mikroblu itu nggak hanya di surat Al-Jumu'ah, ada di beberapa. Itu nanti ada pembahasan tentang min itu, setelah min itu apakah dia apa doma atau kasroh, itu nanti sudah pada nahwu yang ke apa namanya agak agak advance gitu loh Mbak penjelasannya. Itu biasanya ada yang karena dia diikuti oleh kalimat sesudahnya misalnya. Atau itu nanti ada penjelasan yang min qablu itu. Tapi kalau yang inna menjadikan dia nasob atau fathah itu ya sementara lah ya untuk sederhananya itu menjadikan fathah sesudahnya ya. Ya, maka ini tadi karena nggak ada itu, maka membacanya tetap ada du ayatiha. Nah, terus tadi kan saya bilang ya, ini kan isim dan isim. Ini ini nakiroh, ini makrifah. Nah, kalau isimnya pertama yang makrifah, keduanya nakiroh, ini strukturnya namanya nakiroh karena ada al, nggak boleh asurotun ya. Kalau ada orang membaca asurotun berarti memang belum pernah belajar bahasa apa belum pernah belajar nahwu ya. Jadi al itu tidak boleh bersamaan dengan tanwin. Jadi dibacanya asurotu. Yang sini ditanwin karena dia nakiroh makiyatun. Surat itu kenapa gitu loh. Surat itu adalah surat makiyah gitu. Saya pernah cerita belum ya. Jadi misalnya saya tuh pernah melihat merek jilbab. Judulnya itu Al Yahya. Tolong saya dijelaskan, kira-kira Al Yahya itu betul atau enggak, Mbak Yuan? Kalau menurut kaidah bahasa Arab loh. Al Yahya. Yahya kan nama ya. Yahya itu hidup apa nama Mbak? Nah, anggaplah itu dua-duanya. Kalau Al Yahya kayaknya kurang tepat ya. Kalau nama itu kan Heeh, masa ada alnya kecuali nama nama tempat ya, misalnya eh, Al Baitul Hikmah misalnya gitu kan, Al Hikmah. Tapi ya harus pakai heeh. idofa ya. Iya, Baitul Hikmah kayak punya saman ini ya. heeh, heeh. Kurang tepat kayaknya Iya. Mbak, tapi aku bingung jelas Noy. Ustazah, Ya, Ustazah maaf Kem. Dua lagi Ustazah. Saya pernah diguyoni juga sama teman-teman santri yang LPDP itu. Pertama nama sekolah yang ya. ada di daerah Arjosari, Aliaklu itu juga Betul, gimana. betul, Terus yang kedua, betul. sekolah prestis di Malang, kenapa kok Sabilillah Ya, nggak Sabiluwoh itu saya itu? itu. Oke. Oke. Suaranya hilang. Iya, iya. Oke. Boleh kita lillah. Menurut saya itu masih dalam batas wajar lah, gitu ya. Mungkin dia pakai apa, maksudnya ya dalam artian sabilillah itu mungkin karena merujuk kepada jihad sabilillah atau apa ya, atau karena tapi yang al ya'lu itu nyun sewu. Tadi saya mau nyebut tapi takutnya nanti ini direkam Mbak. Terus apa namanya? Ya kalau direkam untuk kalangan sendiri lah ya. Atau misalnya sampai tersebar dan itu ya nanti perlu kita klarifikasi. Karena ternyata Nisa juga ada yang bertanya begitu. Karena saya juga bertanya,
itu ya'lu itu fi'il mudhari. Kenapa bisa diberi al gitu? Itu kan menurut saya kalau sabilillah itu masih lah kesalahannya kan hanya pada harokat gitu loh. Jadi saya anggap itu mungkin itu karena ada yang menyimpan kata menjadi jihad fisabilillah atau apa atau sekolah di sabilillah misalnya gitu kan. Tapi kalau al ya'lu itu memang makanya saya bertanya itu singkatan atau memang dia mengambil dari bahasa Arab ya'lu yang ala ya'lu artinya tinggi itu. Karena kalau fi'il tidak bisa menerima lam takrif. Nah itu memang yang juga harus kita. Jadi pernah ada yang tanya gitu ya Jengnis. Iya, guyonan aja itu teman-teman apa penerima beasiswa santri itu loh. Di Malang ono aneh-aneh aja gitu. Ya anak sekolah jenenge Alia Lu terus iku ya anak pisan sabilillah lah kok gak sabiluah ya gitu. Oh soalnya sebelumnya aku ya mudhof ilahi kan SD gitu. SD Ya siswa mungkin gitu paling aja ya. ada Kalau sabil. iya, iya. Sama ini Kalau SD Ustazah sabilillah ya anggap itu dia yang sering sering populer tapi salah itu surat ketiga itu. Saya akhirnya Ali Imron bukan Al Imron. Al Imron itu nama orang Imron nggak perlu kasih Al. Ali Imron. Orang ya sering kalau kita nyebutnya Al nyebutnya ya surah Ali Imran. Heeh. Kalau membaca Al Imran, heeh. Kalau membacanya Al Imran itu hanya sampai bacakan Al gitu berarti. Jadi alnya bukan Al Imran tapi Al Imran. Tapi kalau untuk menghindari supaya ndak itu ya berarti Imran gitu aja. Kita menyebut Ali Imran itu karena dengan asumsi itu surat Ali Imran gitu. Nah, ini kemarin itu dibahas di saya kan penulis masuk tim penulis tafsir eh tafsir At-Tanwir. Jadi nanti majelis tarjih itu apa namanya usia 100 tahun nanti 2027 itu kan mau meluncing 30 juz tafsir At-Tanwir. Jadi kami tim penulis itu kan sering apa namanya ya hadir untuk halakoh untuk apa namanya eh untuk konferensi gitu loh. Nah, itu termasuk dibahas itu di situ. Misalnya kita menyebut surah Al-Kahfi. Ayo baca surah Al-Kahfi gitu kan. Nah, itu kita itu maksudnya mestinya kan eh laiku istiqomah itu apa sih bahasanya? Konsisten gitu loh. Misalnya surah Al-Kahfi tapi kita ngomongnya enggak kamu baca surat apa? Surat Al-Ali kan enggak gitu ya? Atau surat Asy-Syamsi kan enggak gitu. Kita Asyams gitu kan. Tapi giliran Al-Kahfi ya kita nyebutnya Al-Kahfi, tidak Al-Kahf gitu loh. Nah, itu juga dibahas kemarin itu. Ya cuman kadang itu kalau sudah menjadi kebiasaan kan jadi kita sulit ya merubahnya. Tapi kalau kesalahannya itu masih menurut saya sebatas wajar sih, enggak apa-apa. Misalnya kayak menyebut surat, ayo baca surat Al gitu. Tapi giliran, ayo menghafal surat Asyams gitu. Enggak Asyamsi misalnya ya. Surat kan itu kan begitu kan sampai surat An-Nasi, surat Al-Nasi, surat Al-Fajr gitu kan. Kita kita kan baca surat Al-Fajr, ya kan? Al-Fajr, Al-Asr. Nah, tapi giliran Al-Kahfi kita ngomongnya baca surat Al-Kahfi rek malam Jumat ya, bukan Al-Kahf. Tapi kalau Al-Asr, Al-Fajr. Nah, itu hal yang begitu juga mestinya kita kalau mau dibahas ya bisa dibahas, tapi ya itu tadi. Kalau untuk hal yang mungkin tidak terlalu urgen untuk kita bahas gitu ya, ya saling memahami lah gitu. Tapi kalau itu di penulis eh, tafsir At-Tanwir ya dibahas itu. Maksudnya kita harus konsisten. Misalnya nanti di situ penyebutannya surat Al-Fajr ya, Al-Kahf gitu. Ya kan? Atau sebaliknya, kalau mau Al-Kahfi berarti Asyamsi, Al-Laili, Al-Asri, Ad-Nasi, dan seterusnya. Ya itu mungkin begitu ya.
Ya tadi kalau pertanyaannya Jeng Adis tadi tentang Al Ya'lu itu saya juga membenarkan pertanyaan itu. Kayaknya kalau tidak salah sudah kami itu apa Ini undercover tak kurang menanyakan keringi itu Mbak gitu loh. suaranya. Halo? Gak denger tah? Hilang-hilang suaranya rek ngomong no al ya lu. Oh, Enggak, tapi soal ya lu tok kok mau bolak-balik suaranya Mbak El hilang-hilang aja Apa bolak-balik. sinyalnya Mbak El koyo ini lemah ya? koyo Dua strip. sinyalku ya. Sinyalku koyo Mbak. Nah, ini baru kuat. Oh iya, ternyata ini tak lihat memang sinyalnya kayaknya yang Unstable ya. apa biasanya aku di luar iki aku di kamar apa sinyalnya kurang. Sudah oke. Suaranya sudah terdengar? Iya, Mbak. Ampun, Mbak. Oke. Baik. Sekarang lanjut ke ini coba siapa yang mau baca? Yang tak bol. Silakan siapa yang mau membaca dengan harokat ya. Ujarip, ujarip Ustazah. Ya ya. Oke, Jeng Nisa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asma'u as-suratil mubarakati. Heeh. Terus bawahnya. Al-humazatu Heeh. wailul likulli humaza. Wailul likulli humazatin. Mumazatin. Heeh. Terus ke bawah. Mona, terlalu ke bawah Ustazah. Belum tadi. Heeh. Terlihat kan? Maudhunya belum, oke. Atas lagi. Istilah apa? Oh, istilah apa? Munasabatut munasabatu atas miyati Heeh. al-humazatu Heeh. li'anna li'anna asurota Heeh. tatahat datsu Heeh. anil Hamma. humazini Hamma. hamazini Hamma. hamazini hamazina Hamazin. apa hamazina Oke. hamazina Heeh. hamazina apa Ya, hamazina, nah oke. apa nih terserah. Yang penting bisa memberi penjelasan. Oh, anil hamazina ya kan mukminah Oke. mukminin, oke. wasfahum wa wasfahum wa ahwa wasfahum wa ahwaluhum wa wa masiruhum Heeh. wailul likulli humazatin li annallaha Heeh. iftatah iftatah surata biha. Oke. Khalas. Jenis, tolong beri penjelasan terkait dengan bacaannya tadi. asma'u Bukan. Heeh. asma'u marfu, Heeh. apa namanya itu mubtada ya, ya Oh, apa kok di isim sebagai mubtada mungkin maksud dia di, sebagai mubtada, khobarnya mana? oh iya sih, mudhof, maaf, Heeh. isim sebagai Mudhof. mudhof. Heeh. Asma u itu marfu Heeh. doma, Iya. asuroti mudhof ilai sehingga Heeh. majrur bil kasro. Mm. Al mubarakati sifat sifatnya surah, Iya, betul. naat manut, manutnya itu ikut sehingga ikuti karena ikut suroti Mm-mm. mubarakati. Iya. Terus? Al humazatu isim isim Heeh. mufrad, Iya. tidak ada Ya dia karena mufrad itu nggak ada memang apa-apa, tidak ada jadi yang dia mempengaruhi, ya tidak ada domah yang gitu mempengaruhi aja. sehingga Heeh. dia marfu seperti itu mah. Kemudian wailun isim, ya sebenarnya saya bingung isim apa apa ya, isim aja wis. Wailun itu isim. Wailun likuli, wailun likuli, eh likuli itu apa, saudara saya nggak tahu. Li itu, Hum, li apa? kan harfu jar.
Humazatin me, Humazatin me- karena ada kuli gitu aja misalnya. ya betul. Eh, Munasabatu isim marfu sehingga pakai u. Munasabatu nggak ada hal yang mempengaruhi dia untuk tidak u begitu. Atas niyati mudhof ilaih. Ya, Munasabatu atas niyati itu dua isim ya, sehingga harus mudhof ilaih, sehingga harus marfu dan satunya jar gitu. ya. Tasniyati harus jar. Mm-mm. Niyati terus al-humazatu marfu juga isim, nggak ada yang mempengaruhi. Ya, Li'ana itu li'ana maaf. Li'ana adalah harfun nasab. Ana, ina, apalagi ya. Wa akhawatuha itu macamnya banyak kayak ini. dia itu apa tadi namanya? Isim nasab, nasab. Harfu nasbin. Harfun nasab, isim sampean harfun nasab. Mm-mm. Li'ana asurota itu adalah khobar inna. Jadi setelah harfun anna, li'anna, inna, Ya dia ismu Anna. mau anna, Asurah itu isimnya Anna. isimnya anna, benar-benar. Heeh. Sehingga harus nasabnya pakai fathah. Iya, harus Li'anna fathah. Iya. asurota, Mm-mm. tatahat dasu normal karena apa aduh si sini isim Karena fi'il fiil fi'il tidak fi'il kemasukan apa-apa. nggak ada tahatnya su biasa anil isim jar Harfu jar. harfun jar maaf harfun jar hamazina hamazina eh hamazina itu nggak tahu, saya terbatas pengetahuan saya anggap dia adalah jamak, aslinya hamazuna, tapi karena dia ada anil, ada ada harfun jar, sehingga dia harus majrur menjadi hamazina. Awalnya hamazuna itu, nanti kalau keliru silakan ditashkil. Wasfahum, wasfuhum, wasfahum, wasfahum iki apa ya? Wasfa itu ya fi'il biasa sih. Hum itu Iya. Bukan fiil itu dia isim. ilmu fi'il madi mungkin apa? Enggak, wasfun itu ya isim. Oh isim, oh ya wasfu. Oh ya wasfuhum ya seharusnya. Wasfuhum Nah, wa tapi ini kan dia ikut ke sini. Maka oke. dia fi. Karena kan gini, Wasfu. karena surat membahas tentang apa? Tentang orang-orang yang mencela, tentang apa lagi? Tentang sifat mereka, gitu. Oh iya iya. Iya. Wasfihim wa ahwalihim Heeh. wa Heeh. musirihim Wa maswirihim. masirihim. Heeh. Jadi ini dia membacanya kasroh karena atof ke an itu tadi. Hamazin. Atofnya ke hamazin. Maka kalau ini tadi betul hamazinnya itu karena dia jamak, maka tanda kan setelah an itu kan normalnya kasroh. Kalau dia tunggal, ya kan? Kalau dia jamak, tandanya dengan ya nun. Nah, betul tadi aslinya hamazuna. Hamazuna. Karena kemasukan an menjadi hamazina. Gitu ya. Nah, terus ini tidak wasfahum atau wasfuhum, tapi wasfihim karena ikut ke an. Wa ahwalihim karena ikut ke an. Wa maswirihim. Nah, gitu. Ya memang belajar bahasa Arab itu ya seperti ini kalau mau serius bisa baca kitab. Itu maka kata Prof. Abdul Haris membaca bahasa Arab dengan yang lainnya itu yang membedakannya. Kalau baca bahasa Arab itu kita paham dulu baru bisa membaca. Kalau yang lainnya itu kan kita baca dulu untuk paham.
Kalau ini kita mesti paham dulu konteksnya. Paham konteks, paham posisi, baru kita bisa membaca. Karena ini tadi hamazin itu kalau bingung iki ya apa ya hamazina, hamazini. Kalau hamazin ini dia isim mufrad ya, misalnya dia mufrad, bunyinya al-hamazinu. Kan gitu. Andai kan ini wis bola kata apa kita nggak ngotak-ngatik akar katanya ya. Dari al-hamazinu. Maka di sini menjadi anil hamazini. Itu. Tapi karena dia jamak, tanda jamaknya itu dengan tanda jamak yang ketemuan dengan ya nun, tidak dengan wawu nun. Nah gitu. Jadi memang belajar agama itu ya dimulai dari begini ini. Kalau memang pengen jadi ahli agama. Soalnya sekarang katanya banyak banyak ustadz-ustadzah yang viral di media sosial, tapi kurang memahami yang hal mendasar dalam belajar agama gitu. Termasuk ya bahasa Arab ini yang paling mendasar. Misalnya itu apa ya? Saya tuh pernah yang bully gitu. Dia rame di TikTok. Apa sih dia itu? Mengajarkan doa gitu loh. Tapi doanya itu salah, bukan salah ininya ya, tapi itu jelas dia nggak ngerti bahasa Arab itu loh menurut saya itu. Misalnya dia itu mengajarkan doa yang harus kita baca setiap pagi dan petang, sore misalnya. Kita berdoa, Allahumma inni as'aluka husnul khotimah. Itu diulang-ulang itu. Allahumma inni as'aluka husnul khotimah. Tak rungokne meneh iki apa sih? Dibaleni meneh. Allahumma inni as'aluka husnul khotimah. Ngono meneh. Loh iki berarti gak ngerti iki. Kira-kira salahnya di mana? Allahumma inni as'aluka husnul khotimah kok salah. Husnal ya. Husnal khotimah. Nah, mestinya kan husnal. Itu loh. Allahumma inni as'aluka husnal khotimah. Karena dia sebagai maf'ul bih dari as'aluka. As'alu kan. As'alu. K-nya itu sebagai apa namanya maf'ul bih pertama. Husnal khotimah aja maf'ul bih kedua. Nah, karena maf'ul bih sebagai objek. Maka fathah. Nah, kalau dia hanya keplese lidah kan mestinya ketika mengulang kan nggak salah gitu loh. Tapi kok diulang lagi, Allahumma ini asal kok berarti dia nggak tahu itu. Nah, karena itu kita mungkin yang sudah pernah belajar ya dengan seberapa apa istilahnya itu kemampuan kita dalam memahami itu, kalau kita paham maka kita bisa kritis gitu loh. Makanya kadang itu orang asal apa namanya ikut ini ikut itu terus nggak ngerti kesalahan. Nanti saya share ya saya share di grup kalau saya masih nemu. Saya itu pernah nemu tulisan ngutip bahasa Arab apa di itu viral itu di Instagram. Kisahnya baik, ceritanya itu baik, tapi kutipan ayat Qur'annya itu salah semua. Salah semua. Ya Allah, ini salahnya tulis jan fatal. Misalnya Robana Hablana min azwajina itu tulisannya tuh terus jan gak karuan. Lah itu loh saya share menurut saya ya di majelis tablik PDA. Itu mereka balik nanya, Bu Ella salahnya di mana? Astagfirullah kata saya. Itu sudah majelis tablik loh, sing wajib ngaji benisuk. Tak kok nanti ngaji di majelis tablik. Itu nggak tahu kesalahan gitu loh. Maksud saya karena nggak punya ilmu itu juga nggak tahu salah gitu loh. Nggak tahu bahwa itu salah. Maka itu kok terus di-share sampai ribuan viewers, ribuan likers, mari terus di-share. Lah soalnya nggak ngerti kesalahan itu gitu. Nah cuman kita tuh kalau mau membuat forum di mana kita yang belajar sungguh-sungguh untuk istiqomah sampai kita benar-benar ngerti ya itu ya nggak banyak gitu loh apalagi ya memang kalau sudah usia tua ini ya itu tergantung ke ini ya
Kalau memang kita niat ya kita akan meluangkan. Kan katanya menyisihkan bukan menyisakan ya. Maksudnya memang kita sisihkan waktu. Jadi memang harus ngeplot waktu 1 jam misalnya untuk belajar ini misalnya dalam seminggu. Dan nanti punya kelas apa lagi? Itu kalau nggak nggak dikuatkan dari diri kita itu ya memang sulit itu. Harus dipaksa, Mbak. Harus dipaksa. Misalnya saya itu kan dulu kemarin 3 bulan itu kan rodok ngoyo ya, belajar bahasa Inggris. Ya mas ya aja nih sampai saya yo gak pinter gitu. Soalnya mungkin ya karena belajar sudah usia-usia kita ini kan yo maksudnya nangkepnya itu bukan soal kita gak cerdas ya, tapi ya mungkin karena kita harus berbagi pikiran dengan ini dengan Kira-kira. itu. Nah, biar zaman saya sekolah kan duit ya waktu wow pokoknya ikut sekolah tok ya kan ngono kan. Saya kan yo mikir lain-lain lah ya. Nah, tapi saya memaksa diri saya pokoknya aku harus belajar itu. Terus saya punya ustazah untuk talaki Quran seminggu 2 kali. Itu memang ya setengah maksa gitu. Maksudnya ya memang harus memaksa diri untuk supaya kita itu menyisihkan waktu untuk mengupgrade pengetahuan kita. Karena kalau kita sudah wah aku tahu misalnya taruhlah kayak Mbak Yuan kan udah alumni Ma'had, Anissa sudah alumni Ma'had misalnya. Kalau serius aku rek misalnya gitu kan. Ya namanya ilmu itu yang sudah kita tahu ya begitu itu gitu maksudnya. Ya kalau memang itu sudah menjadi ilmu kan berarti ya tidak berubah gitu loh. Tapi dengan ilmu itu akhirnya kita bisa menjadi bekal. Dan bahkan untuk bisa kita tahu mana yang harus kita ikuti dan tidak kita ikuti itu juga karena kita perlu tahu. Sehingga sing viral-viral itu ya gak usah saya sampai dia melu-melu atau apa gitu kan. Itu saya tuh ngelus jodoh betul. Ya Allah, iki tulisan Quran gitu loh, bisa sual. Sual salahnya fatal. Lagi itu kok yo di-share katanya, Bu, ini salahnya di mana? Ya Allah, Bu. Jadi kan itu udah memberi pengajian di sana-sana kok gak harus salah tulisan Quran saya salah gitu lah ya apa itu. Pernah dinggo status ceritain Mbak Ella ya? Ya Nggih, Bu Mbak. sampai pernah delok apa gak? Ya aku Pernah, Iya, pernah. ini Ya pernah nih. anjene. lah iku sing aku kudu guyon iku sing. Katanya Bu salahnya di mana? Wes sembuh aku ngono. Salah pun karo. Maka itu kan siapa yang pernah mengklasifikasikan manusia itu pada 4 golongan itu kan? Ada orang yang yadri, wahwa yadri, annahu yadri. Orang yang tahu bahwa dirinya itu tahu. Orang yang tahu dan dia tahu bahwa dirinya tahu gitu loh. Nah, sebetulnya kalau itu kan bukan orang yang sombong ya, tapi dia tahu gitu loh. Maksudnya mana yang salah, mana yang ini yang harus saya ikuti karena saya tahu ini benar gitu ya. Ini saya tidak ikut karena saya tahu ini sesat misalnya. Oh, yang ini saya masih ragu lah. Jadi saya ikuti atau tidak. Dia itu bisa mengintrospeksi dirinya, bisa mengukur diri gitu loh. Maka kata pepatah Arab itu kan halakamruun man lam ya'rif qadroh. Binasalah orang yang tidak bisa mengukur dirinya. Makanya saya tuh misalnya ya dalam forum atau diminta jadi pembicara, diminta menulis apa. Saya lihat kapasitas saya dulu gitu. Mbak ini nanti bicara tentang apa gitu. Oh tentang ini Mbak L. Oh maaf saya nggak bisa kalau bicara itu gitu. Saya pernah diminta nulis oleh Mubadalah itu. Eh ini Kiai Fakih itu kan orang yang menurut saya itu jadi guru saya dan karena orangnya humble banget ya egaliter itu ilmunya luas tapi beliau itu sangat rendah hati dan memberdayakan murid-muridnya lah gitu. Itu dia kutus muridnya untuk bisa saya hubungi Mbak Laila untuk nulis apa gitu. Saya bilang Mbak saya nggak expert kalau di bidang itu gitu. Nah tapi kan kadang ada ya nyuwun sewu orang mungkin latar belakang ilmunya apa gitu. Tapi kon ngomong agama ya gelem wae ngono. Aku aduh. Ya tapi kalau dia bisa sih tidak apa-apa. Cuman kadang kan ketemunya itu tadi. Allah ini as'aluka husnul khotimah ngono kuwi mau. Jadi termasuk membaca ayat-ayat juga. Karena bisa dilihat gitu loh.
salahnya itu karena memang dia khilaf atau salahnya memang dia tidak tahu dan memaksakan diri untuk supaya terlihat Tahu. agamis, supaya terlihat religius, supaya terlihat ahli agama gitu. Padahal menurut saya ya nggak usah memaksa untuk menjadi yang dia bukan expertnya gitu loh. Ya, misalnya mau ngutip-ngutip ayat atau apa ya, misalnya nggak usah baca ayatnya kalau misalnya daripada salah gitu kan. Ya, Baru itu kejadian ya, Mbak. ya, Mbak. Baru kejadian ya itu ya. Oh, baru kejadian di mana, Bu? Ya Allah, aku sering mendapati. Kemarin pas Mbak El sama saya itu. Maka, ya itu, jadi halaka mru'un man lam ya'rif qadra. Jadi binasalah orang yang tidak bisa mengukur dirinya itu. Maka itu tadi orang kategori pertama itu dia tahu bahwa dia itu tahu pada yang tahu gitu. Orang yang tahu dan dia tahu bahwa dia tahu. Nah, yang kedua itu kan orang yang tahu tapi dia itu nggak sadar kalau dia tahu. Nah, itu ya rada angel juga gitu ngono iku. Misalnya Mbak Ratih kon maca iki, Mbak El aku iso gak yo? Perasaan aku pernah belajar tapi aku kok gak iso. Terus sampean piye Jujur, apa sih Mbak? Betul sampean gak ero. Mbak ya aku ero apa gak? Jadi gak ngeroi dirinya sendiri gitu loh. Kan ada yang gitu ya. Jadi dia itu tahu tapi dia tidak tahu bahwa dia itu tahu gitu loh. Dan kayak gitu itu mungkin dia masih perlu dibimbing dikit gitu aja nanti untuk menuju dia tahu bahwa dia tahu itu. Nah, yang ketiga itu dia tidak tahu kalau dia tahu. Orang yang tidak tahu dan dia tidak tahu kalau dia tahu. Nah, terus yang terakhir iku sing nemen iku sing wis dhek iku gak eruh, ditambah dhek iku gak eruh, lek dhek gak eruh. Wis tambah nemen wis iku wis. Wis Berarti maksudnya kemeroh, Bu. kemeroh wis iku. Wis gak eruh tambah gak sadar lek gak eruh wis lek iku tambah Iya, pusing wis. betul. Kemeroh. Kemeroh ae, Mas. Jadi sudah apa demi Bu. nggak tahu tapi dia nggak sadar kalau dia tidak tahu sehingga dia merasa tahu itu loh yang repotnya kan gitu loh nggak tahu kok merasa tahu gitu kan karena dia nggak bisa mengukur dirinya tadi gitu. Nah ini tadi kita mulainya telat 15 menit loh mau ditambah atau sampai sini. Kalau Lanjut, Bu. siapa sih kisah kamu Bu Nurul lah. Bu Nurul. Oh kalau lanjut ini aja wes tak tambahin dikit penjelasan tentang al-humazah ini. Ya, Bu, dikit. 15 menit ben ada tadaburnya. Jadi Nggih. gini, ini tadi saya baca buku terkait surat Al-Humazah ini. Dia kan di situ artinya kan celaka ya. Wailun, celaka, likuli bagi tiap-tiap, humazah, pengumpat, dan pencela. Wailun, likuli, humazah, humazah. Mbak Ratih bawa Quran terjemah ha? Sopo sing sedek kono rek. Iklan Mbak, anaknya yuk mak Mbak. Oh iklan. Anissa bawa Quran, Bu Nurul bawa Quran ada terjemah. Ini pas di luar. Oh Bu Ada Nurul di sebentar. luar. Nggih. Mbak Yuan. Monggo Mbak, terjemahnya apa? Terjemah ya. Al-Humazah. Celaka. Artikan ayat pertama, Mbak, berdasarkan terjemah Quran. Celakalah Heeh, bagi setiap pengumpat dan pencela heeh. Terus yang kedua. yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Ya udah sampai situ dulu. Nggih. Jadi itu kan gini, wailun celaka, likuli bagi, humazah, pengumpat ya, Mbak. Pengumpat itu apa sih artinya? Maido ngono Mbak, ya. Nggih. Mencela. Aladhi orang yang jamaah mengumpulkan malan harta, wa adadah dan menghitung-hitungnya. Aku sudah sering ya menjelaskan di kelas ini tentang munasabah atau kesesuaian ayat-ayat Quran. Baik dari sisi letak, ya kan? Dari sisi makna, dari sisi kata, dari sisi tempat.
Misalnya pembuka surat dengan penutup surat, ya kan? Ayat sebelumnya dengan sesudahnya. Ingat ya, yang waktu itu yang di surat Al-Qalam, ya. Kolam. Ma'anta binikmati Rabbika bimajnun, ya kan? Dua ayat, ayat kedua pertama dan ayat kedua terakhir. Ketemu kata majnun misalnya ya. Nah, kalau nggak ketemu kata yang relevan, yang ada kesesuaian, kita cari makna juga kesesuaiannya itu. Misalnya wailul likuli humazatil lumazah. Celaka bagi pengumpat dan pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Itu sekilas kalau tidak kita renungkan, iki opo sih sambungane? Wong maido ambek nyelatu, kira-kira gitulah ya bahasa Malangnya itu. Maido celoko kanggo wong sing maido ambek nyelatu, kan gitu. Sing ngumpulne donya terus dihitung ngono donyane. Kan koyo gak nyambung sih. Gak nyambung iki nyelatu ambek iku kok terus ngumpulno harta gitu loh. Nah, kata Pak Quraish Shihab di tafsirnya Pak Quraish. Inilah pentingnya tafsir ya. Pentingnya tafsir itu kan untuk menafsirkan itu. Kata Pak Quraish itu, ini berdasarkan penelitian pola. Biasa ada sing oke nyelatu, mbek sing oke maido iku wong sing sugih. Sing senengane ngumpulne donya terus ngitung gitu. Ini aku jadi sedikit agak ngambil pelajaran ya dari kisah bojoku budal kaji dari petugas haji. Jarene sing sering nyelatu iku, sing sering maido iku orang-orang yang menengah atas itu. Karena orang kalau ya dalam keadaan mungkin ya lemah gitu ya, boleh lemah ekonomi, boleh lemah sosial, boleh lemah apa kan. Ya terus dia itu nggak ada kekuatan untuk maido atau nyelatu itu nggak ada gitu loh. Jadi yang punya kebiasaan nyelatu, ambek maido, humazah dan lumazah itu adalah alladzi jama'a balan, orang-orang yang mengumpulkan harta wa adadah dan menghitung-hitungnya. Itu kata penafsiran Pak Quraisyab itu. Terus ada penjelasan lain. Kan kata wailun ini loh dimulai dengan basmalah. Kan ada basmalahnya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Terus habis itu kita baca wailun likulli humazatil lumazah. Setelah baca dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Tapi terus mari ngono lek celaka gitu kan. Nah, itu juga ada keterkaitan. Habis baca bismillah kok celaka gitu. Justru ini kita harus mencari rahasia keterkaitannya itu di mana. Nah, mari kita bahas dulu tentang bismillah itu. Bismillah itu dengan menyebut nama Allah. Ya. Nah, kita kan diajarkan ya untuk memulai apapun itu kan dengan menyebut nama Allah. Jadi yang misalnya makanan kalau tanpa bismillah ya mungkin nggak ada nilai ibadahnya gitu karena makan itu kan al aslu fil asya al ibahah. Segala sesuatu yang kita lakukan itu boleh aja, makan itu yo mubah aja gitu. Tapi ketika kita membaca bismillah mau makan untuk menghilangkan lapar itu bisa jadi ibadah. Ibadah dengan kita memulainya bismillah, ibadahnya dengan kita mempertahankan supaya kita tidak sakit. Ya. Itu kan berarti kita menjaga diri kita. Maka kalau dalam istilah syariah apa itu istilahnya? Makosid syariah itu kan ada menjaga agama, hifdzul din, hifdzul nafas, hifdzul irat, hifdzul gitu kan. Ya menjaga supaya kita itu nggak kelaparan, supaya nggak sakit gitu kan. Nah, itu kan juga maksudnya nanti ibadah gitu. Nah, tapi dengan menyebut nama Allah itu asalnya sesuatu yang biasa menjadi bernilai ibadah. Jadi asalnya duniawi menjadi bernilai ibadah. Nah, cuman itu kan kemudian dilanjutkan dengan Ar-Rahman sama Ar-Rahim.
Ar-Rahman itu kan sering kan dipahami bahwa Allah itu Maha Pengasih yang tak pilih kasih, kan? Ar-Rahman itu pengasihnya itu rata untuk semua. Untuk semua yang di dunia ini, masih beriman, gak beriman, masih Islam, gak Islam. Kan semua sama Allah dikasih rahmatnya itu. Maka nyuwun sewu. Misalnya mau kita lebih itu, Mas yo dek iku bismillah gak bismillah yo gak keselak ngono lho. Bismillah gak bismillah kan jenenge lek bukan umat Islam itu kan yo dek gak bismillah. Yo dia juga bisa kenyang gitu. Nah, itu karena Allah punya sifat rahmat. Ya. Jadi Allah mengizinkan dengan kasih sayangnya itu kepada seluruh makhluknya. Sampai orang kafir pun tetap diberi keleluasaan. Nah, bahkan ya kadang itu ada yang mungkin dengan menyebut nama yang lain kan. Ketika dia beraktivitas atau makan. Nah, tapi kalau Ar-Rahim. Nah, Ar-Rahim ini yang apa namanya? Kasih sayang Allah yang nanti akan diberikan di akhirat. Nah, itu yang kalau kita kembali kepada hadis Nabi itu kan sesungguhnya Allah itu punya 100 rahmat. Innalillahi bi'ata rahmah. Anzala minha rahmatan wahidah bainal jinni wal insi wal bahaim wal hawab fabima yata'atafun wa biha yatarahamun. Ya, jadi baru yang 1% itu diberikan di dunia. Ya kan, dari 100% itu. Nah, itu dinikmati seluruh makhluknya di dunia ini. Nah, yang 99 itu betapa banyaknya lagi rahmat Allah yang akan diberikan di akhirat kelak. Nah, jadi di setiap surat itu makanya ada kata Bismillah. Nah, lalu bagaimana nyambungkan dengan kata wail tadi? Wail itu kan artinya celaka. Ya misalnya kalau di Quran itu kan ada itu loh. Ceritanya Qabil Habil. Aku ingat Mbak Ani di rumah Anissa. Kita menghafal surat Al-Maidah ayat 27 sampai 31 tentang kisah Qabil Habil. Mbak Ani masih ingat nggak? Aku tidak ingat lagi. Yang tadi di rumahnya Fatimah aku nggak ingat. Ingat Watlu Mbak. alaihim naba'a bnai Adam bil haq idh qarraba qurbanan fatuqbila. Itu kan terus ada qala ya wailata a'ajastu an aku nabithla hadzal ghurab fa'war ya sau'ata akhi. Kata si Qabil itu, ya celakalah aku ketika dia diberi apa itu diberi ibrah atau pelajaran oleh Allah melalui burung gagak. Nah, dia bilang, celaka aku. Kenapa aku tidak bisa seperti burung gagak ini? Gitu kan. Nah, jadi dia celaka. Nah, itu kata wailun itu tadi. Nah, itu wailun bisa juga diartikan azab. Wailun itu terambil dari kata apa di sini ya? Sebuah lembah di neraka. Ini tadi mana sih saya sudah baca kok lupa ketersambungannya dengan Bismillah itu tadi. Maksudnya itu eh nanti saya PR lagi lah. Ya bukan dengan Bismillah. Kok gak ketemu tadi udah tak tandai kok.
untuk nyambungkan dari kenapa Bismillah terus pakai wailun itu tadi loh. Karena untuk nanti mungkin kalau nggak tak share di grup aja ya. Kalau belum ketemu itu ya keterkaitan. Nah itu yang untuk tambahan apa namanya tadaburnya ya sedikit-sedikit. Nah untuk kembali ke kitab ini kita artikan sedikit. Surat ini Makkiyah, jumlah ayatnya 9. Terus surat ini punya nama Al-Humazah dan Wailul Likuli Humazah. Dinamakan surat Al-Humazah karena suratnya membicarakan tentang pengumpat tadi. Sifat mereka, kondisi mereka, dan perjalanan mereka. Terus dinamakan juga surat Wailul Likuli Humazah karena Allah membuka dengan surat itu. Nah, tema utama ini adalah tentang apa? Al-Ghurur Bilmal. Gurur itu artinya tipu daya dengan harta. Jadi orang yang terperdaya oleh harta. Terus ini fawaid walataif haula surah al-mubarakah. Bada'at suratul humazah wa suratul mutaffifin. Jadi di dalam Quran itu surat yang dimulai dengan kata wailun itu surat al-humazah dan al-mutaffifin. Al-humazah artinya pengumpat, al-mutaffifin artinya apa? Orang yang curang, ya. Jadi orang yang pengumpat dan curang itu dia celaka gitu. Bitahdid wal wa'id. Jadi dia didapat ancaman, ya. Ancaman dengan celaka. Lihifti arodinas wa amwalihim. Karena itu untuk menjaga kehormatan dan harta manusia. Jadi maksudnya apa? Ini tadi karena syariat Islam itu diturunkan untuk menjaga agama, untuk menjaga harta, untuk menjaga harga diri manusia, untuk menjaga keturunan. Maka kenapa mencuri itu haram? Karena itu mengambil hak orang lain. Nah, di dalam Islam, hak orang lain itu harus dijaga. Harga diri itu juga harus dijaga. Maka kalau ada orang yang mengumpat, ya nyelatu itu tadi atau maido itu, nah, berarti dia tidak menjaga harga diri manusia. Apalagi kalau orang itu tidak salah gitu. Terus kemudian diumpat, dicelatu, dipaido itu tadi. Maka dia terkena ancaman wailun ini tadi, celaka. Gitu. Itu karena punya maksud agama Islam itu untuk menjaga harga diri manusia, maka pengumpatnya mendapat ancaman celaka. Karena agama Islam ini diturunkan untuk menjaga kepemilikan atau harta manusia, maka orang yang berlaku curang juga mendapatkan ancaman celaka. Nah, maksudnya di situ berarti, ya. Ketemunya di situ, titik temunya karena Islam ini ingin menjaga kehormatan manusia dan kepemilikan atau harta manusia. Nah, terus al-habzu wal labzu bidal ghibah. Nah, jadi mengumpat dan nyelatu itu kalau menurut kitab ini itu termasuk ghibah. Nah, ghibah itu termasuk dosa. Ya cuma kadang kita ya buat beda tipis antara ngomong dewo gak ghibah itu tadi ya. Li anna fiha ihtiqarul akharin. Karena itu merendahkan orang lain. Wa dzabbihim dan mencelanya. Wahiyya bin madzalimil ibad. Nah, itu perbuatan dolim kepada orang lain. Lalu ini hadisnya, qala inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati fil bal. Kata Nabi, bagi tiap-tiap umat itu ada ujiannya. Nah, ujian untuk umatku itu padahal harta. Maka di sini wailul likulli humazatil lumazah diiringi dengan alladzi jama'a malan wa addadah itu tadi. Jadi mengumpulkan harta terus menghitung-hitungnya.
Man bakhila bimalihi bakhila bijamalihi. Kata penulis kitab ini, siapa yang dia pelit dengan hartanya, maka dia itu juga pelit untuk berbuat baik. Mungkin megah nulung gitu loh. Nah, ini sambungannya dengan Al-Maun kemarin itu. Yang saya sampaikan, memberi bantuan dengan barang-barang yang mungkin remeh-temeh tapi diperlukan gitu, barang berguna aja dia enggan gitu. Nah, ini juga masuk dia sampai enggan juga atau pelit juga untuk membantu atau berbuat baik gitu loh, pasti menolong pada orang lain untuk melakukan kebaikan. Nah, lalu ini indaha alaihim musodah. Mungkin ini kita lanjutkan besok aja ya, yang kelima ini. Nah, tapi ini nanti di akhir ini ada penjelasan gini. Kan itu kan katanya mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Terus misalnya ada yang tanya, Mbak lah aku lagi ngitung duitku nang bank ngono masuk gak oleh Mbak gitu. Misalnya nyuruh sewu kadang kan ya mungkin ada yang punya rekening banyak karena bukan soal isinya banyak itu, tapi misalnya karena satu sertifikasi guru harus pakai rekening itu misalnya. Terus nanti itu ada apa lagi harus pakai buka rekening lagi, bukan jadi rekening wakeh gitu kan. Nah, terus itu sebetulnya termasuk yang menghitung apa itu tadi mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya apa tidak gitu. Nah, itu nanti di hadis di akhir ini ditutup dengan Nabi itu membolehkan untuk menabung. Ini loh. Di poin ke-6 itu. Nah, al-idtikharu fi dzatihi laisa madhmuman syar'an. Jadi kalau menabung, ya kita naruh uang di bank, di rekening, terus kadang kan dicek iku misalnya di apa nih ngono. Apa arane Mbak Yuan? Udah Oh, fokus. Di mobile phone lah ya pokoknya di nah itu tidak termasuk menghitung itu tadi. Tadi ini masuknya adalah dia menabung gitu. Kalau kata penjelasan ini, dia dia tidak yang dicela menurut syariat. Karena Nabi itu dulu juga pernah menjual kurma kepada Bani Nadir. Lalu setelah itu disimpan selama setahun hasilnya itu. Ya kan ini kan lebih pada mengingat masa depan ya. Kali Mbak Yuan apa namanya nabung emas misalnya supaya ini untuk masa depan lebih baik misalnya untuk persiapkan depannya. Nah, itu tidak termasuk yang menghitung apa tadi mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Ya karena pekerjaan menabung itu juga pernah dilakukan oleh Nabi. Ya mungkin sampai sini dulu. Apa ada yang ingin berkomentar atau sudah? Kalau ada yang ingin, ini kita mungkin sampai jam 7:30. Tapi kalau tidak ya kita tutup. Nggih. Apa wis do mapan turu ta ya apa kok ora ana swara niki. audit iki Mbak Bocil. Piye Mbak Yu? Turu. Bocil saya lagi crowded. Nggih, pun sampai sini dulu. Mari kita akhiri dengan al-asr dan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Nah, Mbak Rati sama Mbak Redi kalau punya absennya sudah berapa kali? Ini Mbak Adi menyediakan 2 door prize untuk yang aktif di sesi kedua. Ya, yang sesi pertama kemarin kan Mbak Redi sama Mbak Rati ya. Nah, Iya. nanti yang kedua ini Tak sudah lihat. berapa? Ini Mbak tadi Anissa rada aktif iki, rada aktif, lumayan aktif Mbak Anissa. Nanti dikabari aja. Mbak Adi sudah ngirim ke saya soalnya.
Jadi aku Siap. harus menyampaikan amanah Mbak Nggih. Ani. Terima kasih Mbak Ani Terima kasih dan Mbak An. Terus suwun Mbak El, Syafakillah, kayaknya nggih, rodo. nggih Mbak, Oke. sami-sami. Makasih. Mari kita tutup nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Mbak El.